Ilmu adalah cahaya kehidupan. Dengan ilmu seseorang mencapai kesuksesan dimanapun berada. Sebaliknya orang yang tidak berilmu, dia akan terkungkung lemah dalam kegelapan walau berada dalam kediamannya. Kiai Haji Syaikh Abdul Laskal dikenal sebagai seorang kiai yang menguasai berbagai ilmu agama. Pengakuan terhadap kealiman beliau bukan hanya datang dari orang-orang awam, tapi juga dari para ulama kesohor. Tentu saja semua ilmu itu tidak didapatkan dengan mudah. Semenjak masih kecil beliau dikenal sebagai seorang anak yang rajin menuntut ilmu. Di pondok pesantren Sidogiri yang telah membentuknya menjadi orang yang sangat alim, beliau dikenal sebagai santri yang paling tekun. Di samping secara istiqomah mengaji langsung kepada Kiai Khalil Nawawi, beliau juga menambahnya dengan mutalaah, belajar. Siang malam beliau mutalaah, sampai suatu ketika waktu asyik belajar, atap tempatnya mutalaah ambruk karena diguyur hujan yang sangat deras, beliau tetap tidak menghiraukannya. Walaupun baju dan badannya basah kuyup, beliau terus melanjutkan sampai ditegur oleh teman-temannya. Bahkan sewaktu libur, ulangan, beliau tidak menggunakan waktunya untuk bermain-main. Kalau santri yang lain kebanyakan menggunakan waktu liburan di rumah untuk bersenang-senang ke sana kemari, Kiai Haji Syaikh Abdullah tidak pernah keluar dari kamarnya di Demangan. Beliau membawa kitab-kitabnya di pondok dan mempergunakan waktu yang ada dengan mutalaah dan mutalaah. Tak ada waktu untuk dibuat senang-senang, semua waktu hanya untuk belajar. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian beliau tumbuh menjadi seorang yang sangat alim, menguasai ilmu agama di luar kepala. Kemampuannya diakui oleh semua ulama, bukan hanya lokal Bangkalan, tapi se-Madura, bahkan nasional. Pada saat peringatan 7 hari wafatnya, Raden Kiai Haji Fuad Amin, sepupu beliau, sekaligus Bupati Bangkalan, menyatakan dalam sambutannya, bahwa KH Abdullah Sacal bukan hanya al-alamah, sangat alim, tapi juga merupakan seorang mufti. Semua fatwanya diterima oleh para ulama dan segala lapisan masyarakat. Pernyataan RKH Fuad Amin ini tidaklah berlebihan. Semua pertanyaan tentang masalah hukum dijawab oleh Kiai Abdullah dengan dalil-dalil kitab salaf yang beliau kuasai. Setiap ada sengketa hukum yang tidak terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, setelah dihaturkan kepada beliau, maka beliau memberikan solusi hukum yang bisa memuaskan semua pihak. Ketika orang-orang ramai berdebat tentang hukum ban, beliau memberikan solusi hukum yang bisa menjadi pedoman bersama. Ketika masyarakat sibuk mempermasalahkan hukum KB, keluarga berencana, beliau memberikan hukum yang solutif. Dalam memberikan solusi hukum, beliau selalu bijak dan tidak pernah memberatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam. Metode dakwah seperti inilah yang banyak dijalankan oleh ulama-ulama salaf, seperti para imam mujtahid, para juru dakwah penyebar Islam, dan juga wali songo di Indonesia. Berkat dakwah mereka yang persuasif inilah, kemudian masyarakat berduyun-duyun memasuki ajaran Islam dan merasa tentram di dalamnya. Kealiman Kiai Haji Abdullah Sacal juga tampak ketika ada Batsul Masail Ulama se-Madura di Batu Ampar, Pamekasan. Saat itu para ulama terkemuka tidak menemukan hukum yang pas dalam satu masalah yang dibahas. Setelah giliran Kiai Haji Abdullah memberikan pendapatnya, semua ulama yang hadir sepakat dengan keputusan hukum beliau. Dalam menjelaskan hukum itu, beliau mengurai berbagai keterangan yang terdapat di dalam kitab-kitab Mu'tabarah. Berkat kalimatnya inilah beliau mampu mengembangkan pesantren Demangan. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial berduyun-duyun sowan kepada beliau untuk mendapatkan solusi hukum agama yang mereka hadapi. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga mengantarkan putra-putrinya mondok ke Demangan. Tentu saja tujuan mereka tiada lain, supaya anak-anak mereka bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari sang mufti, dan mendapatkan barakah dari dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan.